Pemirsa Intens Investigasi. Setelah Peggy Setiawan bebas dari jeratan tersangka pembunuhan Vina Cirebon dengan proses pra-peradilan, kemarin, Rabu 10 Juli 2024, Deddy Mulyadi dan tim kuasa hukum 7 terpidana mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk melaporkan Aep dan Dede terkait dugaan memberikan kesaksian palsu. Tentu, hal ini pun dilakukan Deddy Mulyadi bertujuan untuk membuktikan keterangan Aep dan Dede benar atau palsu, hingga jika terbukti keterangan keduanya palsu, tentunya ketujuh terpidana yang divonis penjara seumur hidup itu pun harus segera dibebaskan. Lantas, seperti apakah Deddy Mulyadi yang meyakini bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon dengan vonis penjara seumur hidup itu pun tidak terlibat dalam pembunuhan apalagi pemerkosaan? Seperti apa pula fakta-fakta yang diungkap di antara ketujuh terpidana saat ditemui oleh Deddy Mulyadi di penjara? Benarkah ada hal janggal terkait barang bukti yang ditunjukkan saat di persidangan tahun 2016 silam itu? Di sisi lain, seperti apa juga sebelum Deddy Mulyadi melaporkan Aep ke Mabes Polri, Deddy sempat bertemu dengan Aep dan bicara secara langsung, menanyakan mengenai kasus kematian Vina dan kemudian mencoba cross-check keterangan Aep hingga akhirnya Deddy pun mengambil kesimpulan bahwa keterangan Aep adalah bohong. Dan bagaimana pula apresiasi Kamarudin Simanjuntak terhadap perjuangan Deddy Mulyadi untuk membebaskan 7 terpidana kasus Vina yang diketahui merupakan korban dari kebohongan Aep dan juga Dede, sehingga mereka pun harus menjalani hukuman seumur hidup. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya yang membuat laporannya atas nama para terpidana. Betul bahwa hari ini saya membuat laporan atas nama para terpidana. Saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik. Ya kan, karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara Aep dan saudara Dede, saudara Aep dan saudara Dede. Ya, perjuangan Deddy Mulyadi untuk membebaskan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon masih terus berjalan. Setelah sebelumnya melaporkan Aep dan Dede ke Mabes Polri terkait kesaksian pada 2016 silam. Kemarin, Rabu 10 Juli 2024, mantan Bupati Purwakarta tersebut kembali menyambangi Mabes Polri untuk meminta Mabes Polri segera menguji keterangan Aep dan Dede. Tujuannya adalah untuk membuktikan keterangan Aep dan Dede benar atau palsu, hingga jika terbukti keterangan keduanya adalah palsu, tentunya ketujuh terpidana yang divonis penjara seumur hidup itu harus segera dibebaskan. Hari ini kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuntutan dan perkosaan, dan mereka masuk penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede. Kesaksian Aep dan Dede itulah yang membuat mereka masuk penjara.
kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Ya kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih sudah menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan. Sehingga mereka mendekam di dalam penjara dan tidak main-main seumur hidup. Artinya bahwa dia sampai mati di dalam penjara. Saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Kehadiran Deddy Mulyadi bersama tim kuasa hukum 7 terpidana di Mabes Polri kemarin bukan hanya untuk meminta agar Mabes Polri segera menguji keterangan Aep dan Dede kembali, namun juga memastikan bahwa laporan yang mereka buat sekaligus menjadi bukti yang telah diajukan, dinyatakan siap dan dinyatakan pihak penyidik siap untuk dilakukan penyidikan. Hari ini kami sama teman-teman kuasa hukum Feradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian Aep dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Perlu kami sampaikan melalui hari ini bahwa kami di sini bukan untuk menyalahkan institusi manapun. Kita ingin mencari kebenaran, ya, yang hakiki, ya kan, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan saya selaku kuasa hukum juga berkali-kali sampaikan, ini nggak tepat kalau kita hanya menyalahkan institusi kepolisian. Karena ini bukan semata-mata kesalahan dari institusi kepolisian. Perihal status hukum ke-7 terpidana yang sudah ingkrah. Bagi Deddy Mulyadi, yang ingkrah itu adalah hukum formalnya. Sedangkan yang saat ini diperjuangkan adalah hukum esensial, substansial, dan hukum kebenaran yang sejatinya nanti akan menjadi peninjauan kembali. Hingga laporan ke Mabes Polri adalah bagian dari PK itu sendiri. Ya sudah ingkrah kan memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah ingkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita. Kekeliruan dalam pandangan kami atau peradilan yang sesat ini. Pada akhirnya andai kata mereka terbebas dari hukuman dengan PK, mereka sudah ngomong tidak akan menuntut apapun pada negara. Dia hanya ingin keluarganya bebas. Pintu masuknya untuk mereka keluar itu adalah dengan PK. PK-nya dilakukan oleh kuasa hukum yang sudah ditangani oleh Feradi. Nah kemudian pintu-pintunya kan sudah disampaikan. 1. Pintunya melalui dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, kesaksian palsu di BAP terhadap terduga Aep dan Dede. Deddy Mulyadi yang ditemui kemarin juga mengungkapkan bahwa ia dan tim kuasa hukum telah bertemu dengan 7 terpidana dan tim kuasa hukumnya sudah mendapat kuasa dari 7 terpidana tersebut. Yang menarik dari pertemuan dengan 7 terpidana itu, Deddy Mulyadi pun mengungkap sebuah fakta menarik, di mana salah satu terpidana bernama Rivaldi yang kala itu di tahun 2016 ditangkap kepolisian karena membawa senjata tajam berjenis mandau. Tapi tiba-tiba saja senjata tajam jenis mandau itu pun berubah menjadi samurai saat di pengadilan. Tentu hal itu pun menjadi tanda tanya besar bagi Deddy Mulyadi dan tim kuasa hukum 7 terpidana tersebut.
Selain itu, para terpidana yang ditemui oleh Deddy Mulyadi juga mengaku bahwa saat itu mereka pun ditangkap di depan SMP Negeri 11 oleh Ibtu Rudiana. Kemudian dibawa ke unit narkoba dan disitulah terjadi berbagai penyiksaan hingga disodorkannya BAP yang harus ditandatangani. Kemarin sudah menemui, sebelumnya juga Ya, sudah. Kuasa hukum sudah berhasil menemui dan sudah mendapat kuasa Sudah, Bang. dari para terpidana. Terpidana kemarin ada hal yang unik yang disampaikan pada kami, ya kan? Hal yang unik pertama adalah saudara Ucil atau Ripaldi sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Dan kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai. Yang pertama. Yang kedua, bahwa para terpidana kemarin menyampaikan pada kami mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba dipimpin oleh Ibtu Rudiana. Waktu itu Ibda ya. Kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan. Setelah itu mereka disodorkan berita acara yang harus ditandatangani. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok, padahal itu bambu, itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. seluruh proses tadi kami ikuti dari kita melaporkan sampai selesai. Saat ini semuanya sudah diterima dengan bukti-bukti yang kami bawa, semuanya dinyatakan lengkap gitu ya. Dinyatakan lengkap artinya bahwa apa yang kami laporkan menurut penyidik ya, karena dikonsulkan ke penyidik ya, bisa ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan ya. Apakah nanti akan naik ada pidananya, naik menjadi sidik atau tidak, itu kita serahkan kepada penyidik. Saya optimis kepemimpinan Pak Kapolri akan mampu bersikap objektif dan akan mengedepankan alat bukti sebagai dasar untuk mengambil keputusan mempidanakan seseorang. Sekali lagi, kehadiran kami di sini untuk meluruskan kebenaran. Kalau mereka ini ternyata betul bukan pelakunya, lalu mereka dihukum seumur hidup, bayangkan kalau itu menimpa kepada keluarga, anak saudara kita. Ini kan keadilan yang harus kita perbaiki. Lantas, seperti apa pula sebelum Deddy Mulyadi melaporkan Aep ke Mabes Polri? Deddy pun sempat bertemu dengan Aep dan bicara secara langsung, menanyakan mengenai kasus kematian Vina dan kemudian melakukan cross-check keterangan Aep. Hingga akhirnya Deddy Mulyadi pun mengambil kesimpulan bahwa keterangan Aep adalah bohong. Untuk itu, maka inilah kesempatan bagi keluarga terpidana untuk mengetuk hati pemilik rasa keadilan Mahkamah Agung yang nanti menangani PK. Semoga terketuk hatinya. Dan kita tidak akan bisa menyimpulkan kebenaran dari seluruh ini kalau tidak turun. Ini kan banyak orang yang berkomentar yang tidak turun, tidak menyaksikan dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, hanya mendapat informasi dari sajian yang ada. Sehingga pada saat ini saya menyerahkan sepenuhnya nasib dari kelima terpidana ini kepada Pak Oto Hasibuan. Semoga Allah memberikan jalan. Amin, ya Allah, amin. Kebenaran akan menemukan jalannya. Amin. Terima kasih. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo,
pemirsa CKWOD, selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pemirsa, sebelum Deddy Mulyadi melaporkan Aep ke Mabespori, beberapa waktu lalu, Deddy Mulyadi pun sempat terjun langsung ke TKP pembunuhan Vina hingga mengitari sekitaran lokasi pembunuhan. Dalam kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi pun sempat bertemu Aep dan menanyakan langsung mengenai kasus kematian Vina yang kemudian coba di-cross-check keterangan Aep tersebut ke beberapa lokasi yang disebutkan Aep. Hingga pada akhirnya, Deddy Mulyadi pun mengambil kesimpulan bahwa keterangan Aep adalah bohong. Sama Peggy tahu aja? Tahu aja. Waktu peristiwa itu waktu semalam ada Ada. Diputuskan oleh Polsek itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal dan sudah dikuburkan. Setelah itu ada yang kesurupan, namanya Linda. Jarak antara rumah Vina ke Linda ini agak jauh, hampir perjalanan 20 menit. Ketika mendengar kesurupan, itu berarti kan kakaknya Vina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sebenarnya di situ. Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam enggak? Ya, tapi kita anggap kesurupan itu ada. Dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HP-nya utuh. Dan dari situlah terjadi peristiwa di mana Pak Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Aep Dede inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan 4 motor berboncengan, dan dia melihat ketika ada di warung membeli rokok dan dia melihat dari jarak 100 meter. Dia 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar dan hafal satu-satunya sampai 8 orang. Bahkan kalau Aep mengatakan Peggy pun dia tahu. Saya penasaran, saya pergi lagi ke Cirebon. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil, ternyata warung nasi, bukan warung rokok. Dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore. Saya geser terus ke ujung sampai ke bertemulah dengan warung Madura dekat lampu merah, tapi jarak ke tempat nongkrong itu sangat jauh, lebih dari 100 meter. Pada saat itu saya didatangilah Ferry. Ferry ngomong pada saya, tidak percaya terhadap keterangan Aep, saya di sini, saya tidak mungkin itu Pak, itu bohong. Setelah itu saya bertemu lagi dengan menemui lagi Sakatata. Bertemu Sakatata, saya pertama yang ingin saya lihat, bener nggak Sakatata ini tidak melakukan. Itu dulu satu-satu saya. Saya pengen beresin dulu Sakatata. Maka saya bertemu tiba-tiba dengan Sadikun karena Sakatatanya berada di rumah Ibu Titin. Sadikun menjelaskan pada malam minggu itu Sakatata ngumpul di sini di rumah ini bersama beberapa temannya. Kemudian dia di situ ngobrol dan kemudian motor temannya mogok. Ketika motor temannya mogok, maka motornya didorong. Istilahnya ada apa? Istilah Cirebon itu apa? Di step, kemudian di step itu terus kemudian melingkar hampir melewati jembatan flyover. Di jembatan flyover itu Sadikun nggak berani lewat karena ada polisi, dia tidak pakai helm, tidak punya SIM. Akhirnya dia belok ke kanan. Dari ke kanan itu nyampelah ke bengkel. Saya tidak percaya itu. Maka saya ngajak rekonstruksi, walaupun saya bukan ahli bidang itu. Ayo kita mulai dari sini. Dan saya tidak memberitahu siapapun. Ayo kita rekonstruksi. Rekonstruksi itu yang motornya mogoknya datang, kemudian didorong, betul, belok ke kanan sampailah ke bengkel. Tiba-tiba saya ke tempat bengkel itu, saya bertanya langsung yang punya bengkelnya itu. Dia mengatakan betul pada malam itu ke sini.
Setelah itu siapa lagi? Yang bawa motornya siapa? Sekarang lagi kecelakaan, kakinya patah 4. Saya temuin lagi. Ketika temuin lagi, dia menjelaskan malam minggu itu betul Saka Tatal itu kesini bersama saya. Saya kan kalau melihat orang bohong, tiba-tiba ditanya, sama kan tidak bohong saya. Siapa sih yang bisa membuat rencana? Kan pasti ada selitnya. Belok jalan dan kemudian dia katakan saya lurus Pak. Lihat polisi ada di situ, tapi memang tidak lihat mayat korban. Kalau saya lewat, sudah. Artinya dari situ saya sudah meyakini ini Saka Tatal tidak salah. Selain menemui beberapa saksi di sekitaran lokasi kejadian pembunuhan Vina, saat itu Deddy Mulyadi pun mendatangi rumah-rumah para terpidana yang bertujuan untuk mempertemukan ketujuh keluarga terpidana dengan pengacara yang tepat hingga akhirnya Deddy pun mempercayakan kepada tim peradi di bawah naungan Otto Hasibuan. Untuk itu, maka inilah kesempatan bagi keluarga terpidana untuk mengetuk hati pemilik rasa keadilan Mahkamah Agung yang nanti menangani PK. Semoga terketuk hatinya. Dan kita tidak akan bisa menyimpulkan kebenaran dari seluruh ini kalau tidak turun. Ini kan banyak orang yang berkomentar yang tidak turun, tidak menyaksikan dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, hanya mendapat informasi dari sajian yang ada. Sehingga pada saat ini saya menyerahkan sepenuhnya nasib dari kelima terpidana ini kepada Pak Otto Hasibuan. Semoga Allah memberikan jalan. Amin. Ya Allah, amin. Lalu, seperti apakah praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak yang sangat mengapresiasi perjuangan Deddy Mulyadi untuk membebaskan 7 terpidana kasus Vina yang diketahui merupakan korban dari kebohongan Aep dan juga Dede, sehingga mereka pun harus menjalani hukuman seumur hidup. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebagai praktisi hukum, Kamarudin Simanjuntak sangat mengapresiasi perjuangan Deddy Mulyadi untuk membebaskan 7 terpidana kasus Vina yang diketahui merupakan korban dari kebohongan Aep dan juga Dede, sehingga mereka pun harus menjalani hukuman seumur hidup. Lalu seperti apa pula harapan Kamarudin Simanjuntak untuk kasus Vina yang kembali menemui babak baru ini? Pendapat Kang Deddy ini benar. Sudah waktunya mereformasi sistem hukum kita. Direformasi dan dilakukan perubahan. Ini adalah kasus lama yang sudah 8 tahun. Maka sebaiknya polisi di Indonesia berterus terang. Kapolda berterus terang, Kapolri berterus terang, Kabar Eskrim berterus terang. Apa sebenarnya yang terjadi 2016 yang lalu? Dan siapa pelakunya? Tolong dituntaskan dengan sebaik-baiknya, dibuat terang lebih terang dari cahaya. Tidak peduli apakah dia orang besar atau orang kecil, supaya Indonesia ada kepastian hukum. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.